Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep keteladanan PAI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keteladanan itu asal katanya adalah teladan, yaitu perbuatan atau barang yang patut ditiru dan dicontohkan. Oleh karena itu, keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Menurut pendapat Asfahani, bahwa keteladanan atau dalam bahasa Arabnya itu al-uswah, berarti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan. Sedangkan Ibnu Zakaria mendefinisikan bahwa teladan itu artinya ikut-ikutan atau mengikuti yang diikuti. Definisi keteladanan atau al-uswah atau uswatun hasanah itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Dalam surat ini, makna uswatun hasanah atau uswah atau keteladanan adalah menunjukkan suri tauladan Nabi Ibrahim untuk dijadikan contoh. Agama yang dibangkitkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW ialah agama Hanif yang bertujuan lurus kepada Allah disertai penyerahan diri. Dalam perjuangan beliau menegakkan agama Allah, tidaklah pula kurang dari hambatan, rintangan, dan halangan yang beliau temui dengan kaumnya. Namun segala gangguan itu tidaklah membuat beliau beranjak dari pendirian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontohkan oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik atau terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekian. Di sini saya Faridatul Hasanah akan sedikit menjelaskan terkait metode keteladanan PAI. Metode yaitu dapat diartikan suatu jalan yang harus ditempuh. Sedangkan metode keteladanan yaitu suatu cara atau jalan yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam memberikan contoh yang baik kepada peserta didik agar dapat ditiru dan dilaksanakan. Selanjutnya, metode keteladanan PAI. Selanjutnya, landasan metode keteladanan PAI. Landasan metode keteladanan PAI itu ada 3. Yang pertama yaitu landasan teologi. Landasan teologi ini mengarah pada Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam landasan ini diambil 2 surat. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Dari kedua surat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya seorang guru atau pendidik itu diharuskan mampu memberikan contoh atau uswatun hasanah kepada peserta didik agar dapat menjadi panutan di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Secara psikologis, manusia itu membutuhkan keteladanan atau peniruan yang bersumber dari dalam dirinya atau nalurinya yang disebut dengan ghorizah yang terdapat di dalam jiwanya berupa taklid. Dapat dicontohkan seperti halnya seorang anak kecil dari dahulu sudah belajar berjalan, berbicara, dan berperilaku. Maka seiring dengan berkembangnya usia anak kecil tersebut, mereka akan meniru gaya berbicara,
gaya berjalan maupun gaya berperilaku lainnya sesuai dengan yang ada di dalam lingkungannya itu tadi. Selanjutnya, landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan ini bersumber atau berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas pada bab 3 ayat 4 pasal 4 yang berbunyi bahwasanya pendidikan itu diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam dunia pembelajaran, ataupun mampu mengembangkan minat, membangun minat seperti itu. Dari landasan itu tadi dapat ditarik 3 kesimpulan bahwasanya pendidikan itu harus bisa didasarkan pada 1, suri toladan atau mampu memberikan keteladanan. Yang kedua itu mampu membangun kemauan atau minat peserta didik, dan yang ketiga yaitu mampu mengembangkan kreativitas peserta didik dalam dunia pembelajaran. Saya lanjutkan menuju pada prinsip-prinsip penggunaan metode keteladanan PAI. Yang pertama, prinsip-prinsip penggunaan metode keteladanan PAI yaitu at-tawassu' fil maqasid la fi alat, yang memiliki arti bahwasanya memperdalam tujuan bukan alat. Di sini suatu keteladanan itu bukanlah suatu teori atau konsep saja, tetapi di sini keteladanan itu dijadikan suatu tujuan atau sesuatu yang harus dicapai. Seperti itu. Yang kedua yaitu mura'atul isti'dad wa tabai, yang memiliki arti bahwasanya memperhatikan pembawaan dan kecenderungan peserta didik. Di sini guru itu diharuskan memiliki sifat terpuji, cerdas, mampu membimbing putra-putrinya, dan mampu memberikan contoh yang baik agar dapat mempengaruhi tabiat atau pembawaan dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu min al-mahsus ila al-ma'qul, yang memiliki arti bahwasanya sesuatu yang bisa diindrakan ke rasional. Dari prinsip ini, metode keteladanan itu merupakan sesuatu atau pembelajaran yang utuh, yang sesuai dengan umur, kepribadian, dan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik itu belajar sesuai dengan tingkatannya atau sesuai dengan masa perkembangannya. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu penerapan metode keteladanan pendidikan agama Islam di era revolusi 4.0. Metode keteladanan atau uswatun hasanah dalam perspektif pendidikan agama Islam adalah metode inventif yang paling meyakinkan bagi keberhasilan pembentukan aspek moral, spiritual, dan etos sosial pendidik, peserta didik. Kurangnya teladan dari para pendidik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis moral. Implementasi metode keteladanan atau uswatun hasanah dalam pendidikan agama Islam dipandang sebagai suatu metode yang harus diterapkan oleh seorang pendidik disebabkan karena pendidik sebagai figur yang akan dicontoh oleh peserta didiknya. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik atau guru berfungsi sebagai warasatul al-anbiya, yang mana hakikatnya mengembangkan misi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan taat pada hukum-hukum Allah. Metode keteladanan memerlukan realisasi, dan realisasi itu dilakukan oleh seorang pendidik. Itu kaitannya metode keteladanan sebagai alat. Metode secara psikologis, manusia sangat memerlukan keteladanan untuk mengembangkan sifat-sifat dan potensi dengan cara
memberikan contoh yang real atau yang konkret. Maka keteladanan pendidik dalam berperilaku atau berbudi pekerti yang baik sangatlah diperlukan dalam membentuk jiwa peserta didik, pembentukan jiwa peserta didiknya dengan berakhlakul karimah. Maka seorang pendidik akan menempatkan dirinya pada derajat yang tinggi di sisi Allah dan di hadapan Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I promise.